Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 9 akan memaparkan mengenai tentang food estate. Sebelumnya perkenalkan, saya Ridwan Muknuna, kemudian juga ada rekan saya Inti, ada Cimas Maulana, dan ada Marisa, dan juga ada Ayu. Baik, selanjutnya kita akan langsung membahas tentang kebijakan. Untuk kebijakan STS ini sendiri itu tertuang dalam nomor 109 tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Ini merupakan kebijakan program Jokowi Amin mengenai tentang pembangunan strategis nasional. Salah satunya adalah bagian tentang ketahanan pangan sendiri. Kemudian juga untuk food estate ini itu diperkuat juga oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor V24/NLHK/Setjen/Kum 1/10/2020 ya, tentang penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate. Ini jelas sekali bahwasanya kebijakan dari food estate ini benar-benar cukup kuat juga, karena dimana selain dari memang tertuang dari kebijakan strategis proyek strategis nasional, food estate ini sendiri juga memiliki kekuatan tentang bagaimana penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya, food estate ini juga merupakan program menjaga ketahanan pangan ya dalam jangka waktu yang panjang. Artinya memang Indonesia hari ini memang lagi gencar-gencarnya bagaimana di tahun 2020 ini sampai dan 2045 bagaimana dunia ini sangat dikhawatirkan oleh kesediaan pangan yang ada di dunia ini. Salah satunya Indonesia ini juga sangat gercep sekali mengenai bagaimana pangan yang ada di Indonesia ini mampu bertahan dan tercukupi untuk seluruh masyarakat Indonesia, baik itu mau diimpor dan untuk dikonsumsi sendiri. Nah, selanjutnya untuk nomor 2-nya itu food estate ini juga merupakan konsep pembangunan pangan yang memang yang terintegritas, mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan. Nah, artinya memang untuk fokus dan lokus dari program ini sendiri itu mencakup bagaimana masyarakat tani di Indonesia ini mampu untuk mengelola sendiri bagaimana ketahanan pangan itu sendiri. Itu bisa dikatakan bagian dari bagaimana masyarakat Indonesia ini mampu berdaulat ya secara pangan, sehingga memang tidak perlu lagi untuk impor dari luar. Nah, selanjutnya itu tujuan food estate ini adalah untuk membangun korporasi petani yang dapat berdaya saing dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani dengan pangan melimpah harga murah. Nah, selanjutnya ini program food estate juga memiliki beberapa ciri khas ya, yaitu mengelola multi komoditas, menggunakan mekanisasi, korporasi, marketplace, berorientasi ekspor dan lain sebagainya. Kemudian program food estate tersebar di beberapa wilayah, yaitu yang pertama nih Kalimantan Barat itu ada sekitar 120.000 maksudnya hektar. Kedua itu ada Kalimantan Tengah yang sekitar 180.000 hektar. Kemudian Kalimantan Timur ada 10.000 hektar. Maluku ataupun sama Kepulauan Aru itu ada 190.000 hektar, dan Papua ada 1,5 juta hektar. Nah, ini adalah salah satu yang memang perlu untuk diperhatikan, artinya akan banyak tanah-tanah yang memang diperlukan untuk pendukung program food estate ini, yang dimana ini adalah bagian dari strategi pemerintah untuk melaksanakan kelautan pangan dan ketahanan pangan. Selanjutnya untuk di poin 6 juga program food estate ini menjadi program strategis sejak tahun 2021 dan menjadi super prioritas Kementerian Pertanian atau Kementan Syahrul Yassin Limpo. Nah, ini juga dijelaskan, dikutip dari detik.com juga, bahwasanya memang food estate ini bagaimana arah
pelaksanaannya itu difokuskan untuk para petani yang memang hari ini dikatakan tidak begitu terakomodir oleh para pemerintah, sehingga untuk harga tani, harga produksi dan harga produknya itu memang sangat minim sekali gitu. Artinya memang ini adalah bagian dari perhatian pemerintah ya kepada para petani, bagaimana ada koordinasi dan memang yang disebut dengan kepedulian pemerintah tentang bagaimana para petani ini bisa sejahtera juga, salah satunya. Dan kemudian itu ada pengembangan food estate dapat meningkatkan nilai tambah produksi sektor pertanian lokal dan harga pangan jadi murah. Nah ini memang diperlukan juga bagaimana ketika memang produksi bahan tani yang memang dikelola sendiri oleh masyarakat Indonesia, dan harga juga tentunya akan lebih murah daripada memang kita harus barang impor ataupun dari luar seperti mungkin kedelai dan sebagainya. Nah kemudian pengembangan food estate ini juga dilakukan pada beberapa kawasan ya, yang terbagi atas klaster yang merupakan bagian dari areal keseluruhan. Artinya ada memang lokus-lokus dan fokus-fokus pemerintah mengenai kawasan-kawasan manakah yang memang dapat dijadikan lahan strategis untuk pelaksanaan program food estate ini. Program food estate ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun 2021. Pemerintah Indonesia sendiri fokus mengembangkan program ini di 4 wilayah yang ada di Indonesia, yaitu Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, dalam program ini pemerintah menyiapkan lahan seluas 1,2 juta hektar. Dalam program ini juga ada beberapa kementerian yang ikut berpartisipasi untuk melaksanakan program food estate ini. Adapun beberapa kementerian yang ikut tergabung, diantaranya yaitu Kementerian Pertanian berperan dalam menyediakan sarana produksi dan pengawalan budidaya. Yang kedua, Kementerian PUPR berperan dalam rehabilitas dan peningkatan jaringan legislasi. Dan masih banyak lagi kementerian yang berperan dalam program ini. Food estate memiliki beberapa hambatan seperti tata ruang, dikarenakan belum semua wilayah memiliki rencana tata ruang yang baik, izin perolehan lahan yang masih simpang siur, dan adanya peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2010 tentang alih fungsi lahan kehutanan, kemudian infrastruktur yang masih sangat jauh dari kata maksimal, lalu lemahnya peran kelembagaan pertanian, serta lemahnya koordinasi dalam memutuskan suatu kebijakan dan permasalahan dana yang terbatas. Berdasarkan sumber dari kontan.co.id Jakarta, terdapat kendala sertifikat lahan food estate di Kalimantan Tengah dan juga Sumatera Utara. Kendala ini berupa ketidaksesuaian batas dan dilakukannya perubahan data fisik. Adanya subjek yang sama dan tidak sama, kemudian adanya klaim dan juga sengketa. Hal ini berdasarkan pernyataan dari Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertahanan dari Ruang Kementerian, Bapak Adi Darmawan. Dukungan pemerintah mengenai program kebijakan food estate, yaitu Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, telah menerapkan sistem korporasi petani. Hal ini merupakan salah satu bentuk dukungan dari Kementerian Pertanian untuk memaksimalkan food estate dan membuat para petani menjadi paham mengenai produksi dan juga bisnis dalam pertanian. BPP SDMP juga akan membuat penyuluhan untuk para petani. Teknologi modern juga sangat berperan aktif dalam pengembangan food estate yang akan dibangun menjadi model bisnis korporasi. Hal ini tentu saja sangat berguna untuk meningkatkan produksi dan juga indeks pertanaman. Kelebihan dari food estate yaitu memberi banyak keuntungan bagi petani. Keuntungan lain petani food estate adalah ketersediaan pasokan beras, baik untuk konsumsi keluarga maupun pemenuhan kebutuhan dasar tangga. Lalu meningkatkan nilai tambah produksi sektor pertanian lokal, meningkatkan penyerapan tenaga kerja pertanian, dan juga 35% petani dapat mengembangkan usaha tani dan kemampuan wirausaha skala luas. Lalu terintegrasinya sistem sentra produksi, pengolahan, dan juga perdagang.
Setelah kelebihan sudah dipaparkan oleh teman saya di sini akan memaparkan kekurangan. Karena kebijakan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kekurangan dari kebijakan food estate ini yang pertama adalah kebijakan ini memerlukan banyak waktu. Mengapa saya bilang demikian? Karena kegiatan administrasi menyangkut legalitas lahan, penyiapan business plan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana produksi, serta hal teknis lainnya pasti memerlukan waktu. Diperkirakan paling tidak butuh 1 atau 2 tahun untuk penyiapan sampai dapat berproduksi. Padahal kan pandemi COVID-19 ini masih berlangsung dan kita nggak tahu nih kapan ini akan berakhir. Kondisi tersebut membuat program food estate memerlukan program penyerta sebagai interim program untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sebelum food estate berproduksi penuh. Lalu kekurangan kedua dari kebijakan ini yaitu sumber pangan penduduk sempatnya menjadi semakin dikorbankan. Contoh nyatanya ya, di Bulungan dan Merauke, proyek food estate ini sudah berlangsung tapi berdampak pada kerawanan pangan yang dihadapi penduduk lokal. Program yang dilakukan untuk meningkatkan pasokan pangan nasional realitasnya telah meminggirkan sumber-sumber pangan penduduk lokal yang berdampak pada ancaman kehidupannya. Proses peralihan lahan, rekayasa teknologi, dan peminggiran pengetahuan lokal akibat proyek food estate menyebabkan sumber pangan penduduk setempat menjadi semakin dikorbankan. Lalu, kekurangan kebijakan dari food estate ini yang terakhir yaitu berpeluang merusak lingkungan. Hampir seluruh 92% area of interest dari food estate di 4 provinsi yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua berada di kawasan hutan. Alih fungsi lahan dari dampak food estate nantinya tentu akan berdampak buruk bukan hanya pada hutan tapi juga pada komitmen iklim Indonesia yang termanifestasi dalam NDC. Ada sebuah temuan Madani terkait food estate yang dimana food estate benar-benar merupakan karpet merah eksploitasi sumber daya alam dan tentunya food estate ini adalah ancaman. Dan saya mendapatkan kutipan dari Madani seperti ini. NDC sektor kehutanan itu bebannya sampai 17% dan hanya bisa dicapai oleh penurunan deforestasi yang signifikan dan pemulihan gambut. Oleh karena itu, food estate benar-benar merupakan ancaman. Jadi, ketiga hal tersebut merupakan kekurangan dari kebijakan food estate. Oke, selanjutnya analisis atau kesimpulan pada diskusi kali ini yaitu ada beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan program food estate ini. Pertama, dalam pemilihan lahan, pembukaan lahan baru yang dilakukan oleh pemerintah dapat mengakibatkan banyak permasalahan lingkungan. Di antaranya yaitu sekitar 400.000 hektar hutan tropika basah berubah menjadi lahan terbuka. Perubahan pola tata air dan kualitasnya, berkurangnya daya serap air akibat penebangan pohon yang menyebabkan banjir pada musim penghujan dan mudah terbakar pada musim kemarau. Punahnya beberapa spesies tumbuhan langka dan banyak lagi dampak negatif lainnya. Kedua, dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia sendiri menjadi hal penting yang harus diperhatikan pemerintah, di mana pemerintah banyak mendatangkan pekerja dari luar yang mengakibatkan konflik antara masyarakat lokal dengan pemerintah. Inilah yang menyebabkan tantangan bagi pemerintah dalam menghadapi pelaksanaan program food estate ini. Dengan adanya pekerja pendatang dari luar daerah mendukung aktivitas food estate ini, dikhawatirkan menghilang eksistensi masyarakat setempat karena perbedaan etos kerja pendidikan yang berbeda. Nah, yang ketiga yaitu mengenai anggaran, di mana pembangunan jaringan irigasi, teknologi, penggunaan varietas unggul dan rehabilitas lahan menjadi fokus utama yang membutuhkan anggaran cukup besar. Nah, kedepannya dibutuhkan kerjasama investasi dengan pihak swasta agar anggaran tidak membebani APBN. Baik, itulah hasil pemaparan dari kelompok kami mengenai food estate. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.